Pemirsa, kemiskinan yang disandang senegeri ini tak kurang dari 25,90 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah dan pemangku kepentingan terus melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk mengatasi persoalan ini. Terkait hal ini, semua pihak terlebih dahulu diharapkan sadar dan bersedia melakukan autokritik. Pemerhati Marjono menjelaskan penyokong barisan kemiskinan tidak hanya disebabkan pertumbuhan penduduk tinggi, masifnya pengangguran, keterbatasan pendidikan, dan terbitnya bencana alam, tetapi juga distribusi pendapatan yang tidak merata dan faktor lainnya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan ini, baik berupa bantuan instan, pendidikan dan pelatihan, pemberian akses, dan kemudahan lainnya. Namun ada nilai-nilai kontraproduktif penyokong kemiskinan berupa sikap apatis, pasrah, boros, bergantung, dan inferior. Kemudian juga anggota keluarga banyak, kurang terintegrasi warga miskin dengan institusi kemasyarakatan. Kemiskinan sudah semestinya berhenti sampai di sini, karena selalu dipelihara dan berlarut. Bukan mustahil berpotensi membelah persatuan dan persatuan yang selama ini terus diperjuangkan. Selayaknya masyarakat kembali duduk bersama bermusyawarah, saling menghargai dan bersilang hormat tanpa pemaksaan kehendak. Bahkan dalam berdemokrasi pada tahun politik ini, terpenting di sini adalah kesadaran atau awareness semua pihak untuk autokritik dan punya upaya untuk meralat diri. Sudah saatnya bersama-sama melawan kemiskinan ekstrim dalam perilaku lain, yakni kemiskinan nilai. Tak perlu bergaya hidup mewah, glamor, ataupun pamer kekayaan. Apa gunanya berharta tapi tak bernilai? Bali Pos melaporkan.